apakah hutang pinjol di cover asuransi? Oke, tonton terus video ini sampai akhir. Di balik kemudahan dan kepraktisan produk pinjaman yang ditawarkan oleh pinjaman online, tidak sedikit orang yang jadi terjerat produk pinjol. Ya, banyak sekali mulai dari umur 20 ya bahkan 18, sangat miris sekali. 18 hingga 50 tahun itu ya, mau pria wanita, banyak sekali yang terjerat pinjaman online. Ya. Kenapa? Karena kenapa why selalu always, karena because tidak pernah never. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjol memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi. Bukan cenderung lagi, memang faktanya sangat tinggi sekali bunganya, ya. Dan tenor cicilan yang lebih pendek, lebih ringkas, ya. Pada pinjaman online, biaya administrasi pun tidak transparan, ya. Anda bulan ini biaya administrasinya 50.000, bulan depannya 200.000, ya itulah makanya, ya. Alhasil para nasabah beresiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Sudah ingkar, ya, dari kesepakatan di awal, seenak udel sendiri, ya kan. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal, ya. Oke, itulah makanya banyak yang terjerat pinjol. Sekali Anda main pinjol apa? Sebutkan ya. Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater, Watas, Uangmi ya. Sekali Anda mendaftarkan diri Anda pasti galbay pada endingnya, pada akhirnya. Ya. Jadi salah siapa? Salah pinjaman online-nya. Ya, bukan salah Anda. Ya. Kalau mau tidak digalbaikan ya untuk pinjaman online, jika Anda tidak mau digalbaikan, coba yang masuk akal ya. Mulai dari tenor, bunga, dendanya ya, yang masuk akal. Orang pemasukannya 1 bulan sekali ya kan, ini harus bayar 15 hari tenornya ya. Itu cikal bakal galbay ya. Kalau saja pinjaman online itu mau mengikuti ya dari masyarakat itu tidak akan banyak yang galbay ya, dendanya masuk akal ya, bunganya masuk akal gitu kan. Nah, tapi kalau saya ya pinjolnya sudah masuk akal pun akan saya galbaikan. Oke? Karena saya ingin memberantas pinjol. Anda mau ikut? Silahkan daftar, tidak ada bohong ya. Sebenarnya resiko yang paling tidak enak dari galbay pinjol itu adalah masuk BI checking atau slik OJK yang sekarang ya. BI checking itu sudah tidak dipakai ya. Sekarang namanya slik OJK gitu ya. Tidak ada lagi nama BI checking ya. Di bank leasing pinjol itu tidak ada BI checking, namanya slik OJK. Oke? Ya. Tapi jika Anda tidak ada niatan untuk kredit lagi, maka semua resiko itu hilang. Titik. Ya, resiko itu hilang. Contoh, Anda sudah tidak mau kredit apapun atau tidak mau pinjam dana lagi selamanya. Ya sudah. Ketika Anda galbay pinjol, nothing tulus, ya. Lalu polemiknya ada lagi. Bang, DC lapangannya gimana? Saya capek sebenarnya bahas DC lapangan gitu ya. Jadi selama saya menjadi YouTuber pinjaman online itu 90% orang itu takutnya di DC lapangan, bukan di slik OJK, ya. Takut oleh DC lapangan, bukan di slik OJK, padahal yang merugikan Anda itu adalah slik OJK ya. Jadi bisa saya asumsikan Anda tidak takut masuk slik OJK, takutnya di kehadiran DC lapangan ya. Jika Anda takut dengan DC lapangan dan Anda ingin ketakutan Anda itu segera hilang, Anda temui saja DC lapangannya ya. Suruh main ke rumah Anda. Oke? Ketika yang lain takut akan kehadiran DC lapangan, ya, ini Anda malah mengundang DC lapangan ke rumah Anda hanya untuk bilang saya tidak ada uang dan saya tidak bisa bayar. Ya. Dari sisi psikologi, ketika mayoritas orang takut, tapi Anda tidak takut, muncullah tanda tanya di benak DC lapangan itu. Pastinya ya.
Apa tanda tanya itu? Apa yang ada di benak DC itu? Adalah saya mau diapain ketika saya sudah sampai di rumah debitur itu. Ya, saya mau diapain nih? Ya kan? Jelas-jelas debitur ini sudah menginformasikan tidak ada uang dan tidak akan bayar, tapi konsumen ini seperti memaksa saya untuk bertamu ke rumahnya. Ya, tanda tanya. Ya, malah balik yang takut adalah DC lapangannya. Ya, namun terlepas dari semua itu, pada endingnya jika DC itu ke rumah Anda, saya jamin biasa saja. Ya, saya jamin biasa saja. Saya sudah melalui hal itu. Ya, biasa saja seperti lelucon. Ya, hanya orang bertamu bawa surat tagihan saja. Ya, setelah Anda melewati hal itu, kemungkinan Anda akan jadi mafia pinjol. Ya, Anda akan menjadi mafia pinjol. Pinjam ke banyak aplikasi dan menggalbaikannya semua. Oke, banyak yang seperti itu ya. Awalnya takut, resah, nggak bisa tidur, takut DC lapangan, inilah itulah ya. Namun, ketika ketakutan itu sudah dilewati, ya, sudah bertemu dengan DC, Anda atau kebanyakan orang malah mencari celah lain untuk mendapatkan uang pinjaman yang tidak akan Anda bayar sama sekali, ya. Apakah Anda mafia pinjol atau pinjollah yang secara sistem menciptakan mafia? Oke, itu PR-nya. Oke ya, kembali ke inti video, hutang pinjol di cover asuransi. Apakah benar jika Anda galbay pinjol, hutang Anda akan otomatis lunas? Yang sangat enak sekali ya, karena di cover oleh asuransi, jadi hutang Anda lunas, begitu kan? Ini adalah pertanyaan yang levelnya itu sudah menjadi mitos, ya, mitos luar biasa sekali, ya, mitos tidak jelas, ya. Anda sebagai orang yang cerdas, ya, saya beri paham Anda ini ya, harus mencari pokok dari permasalahannya, ya. Di sini masalahnya adalah ketidakjelasan dari pertanyaan tersebut, ya. Jadi Anda lakukan sesuatu agar menjadi jelas, ya. Kalau saya akan hubungi seseorang yang akan memberikan jawabannya. Dalam hal ini pinjol adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, mari kita cari tahu apakah hutang pinjol di cover asuransi. Oke, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, sekarang saya sudah men-screenshot ya chattingan saya dengan OJK. Ya, ini OJK. Langsung saja kita baca tanpa basa-basi ya. Baik Bapak Agus, bisa diinformasikan kendala yang dimaksud seperti apa Bapak? Saya bertanya, mau menanyakan apakah jika saya tidak bisa bayar pinjol akan di-cover oleh asuransi dan lunas? Ya, bisa disebutkan nama pinjaman online-nya? Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar. Baik. Terkait dengan hal tersebut, silakan Bapak terlebih dahulu membaca isi kontrak perjanjian pinjamannya. Apakah dalam kontrak tersebut terdapat asuransi mengenai pinjaman jika konsumen gagal bayar? Titik, ya. Nah, di sini, oke. Artinya adalah galbay pinjol itu sebenarnya di-cover oleh asuransi, ya. Sebenarnya hutang pinjaman online Anda itu sudah diasuransi dari awal, ya, sudah di-cover asuransi. Oke? Kenapa seperti itu? Begini, ya. Di sini kalau Anda jeli, ya, bisa disebutkan nama pinjaman online-nya. Kalau saya jawab, ya, pinjaman online ilegal seperti Cash Now, Dana Now, dan yang lain-lain yang ilegal, jawabannya pasti tidak akan seperti ini, ya. Saya sudah sangat sering sekali chattingan dengan petugas OJK, ya. Kalau saya menyebutkan pinjaman online ilegal seperti Cash Now dan yang lainnya yang ilegal, jawabannya tidak akan seperti ini, ya. Saya asumsikan jawabannya itu petugas OJK akan menjawab tidak ada asuransinya di pinjol ilegal, ya kan? Makanya dia atau petugas ini perlu mengetahui pinjaman online-nya itu apa. Oh, ternyata yang legal.
Yang legal itu silahkan dicek dulu Bapak membaca isi kontrak perjanjian pinjamannya, ya kan? Yang artinya ada, ya kan? Ada, ada cover asuransi, ya, gitu kan? Di sini apakah dalam kontrak tersebut terdapat asuransi mengenai pinjaman jika konsumen gagal bayar? Ya jelas ada, ya. Ini ada, hanya saja ya polemiknya seperti ini. Anda ketika galbay pinjol tidak baca perjanjiannya, ya pinjolnya tidak transparan, ya tidak transparan akan hal ini. Begitu jelas kalau transparan nanti semuanya gagal bayar karena yang di cover oleh asuransi, dan asuransi pun tidak akan mau mengcover pinjol, ya. Asuransi itu kan resiko, ya kan, bisnis resiko kan, gitu kan. Kalau pinjolnya terang-terangan, ya jika Anda gagal bayar akan di-cover oleh asuransi, ya kan, dan Anda semua galbay, ya kan, ya perusahaan asuransi akan rugi dan tidak akan mau mengcover, ya kan, bisnis pinjaman online, begitu, ya. Jadi itulah tadi ya, sebenarnya ada, ya kan, kalau tidak ada, ya jawabannya akan tidak ada di sini, ya. Di sini saya baca lagi baik terkait dengan hal tersebut, silahkan Bapak terlebih dahulu membaca isi kontrak perjanjian pinjamannya, ya kan. Apakah dalam kontrak tersebut terdapat asuransi mengenai pinjaman jika konsumen gagal bayar, ya kan? Ya sudah, ya. Artinya adalah ada, di-cover oleh asuransi, ya kan? Hanya saja kita tidak tahu ya ketentuan asuransi itu seperti apa, begitu kan. Nah, karena ketidaktahuan kita berasumsi seperti ini, ya kan. Saya ketika gagal bayar, asuransi itu tidak mungkin mengcover selama 1 bulan. Misal saya gagal bayar di bulan ini, ya. Perusahaan asuransi itu langsung mengcover, ya, langsung mengcover. Mungkin tidak seperti itu, ya. Perlu beberapa tahun dulu, 1 tahun, 2 tahun, barulah asuransi itu mengcover kerugian pinjol tersebut karena gagal bayar konsumennya. Begitu, ya. Jadi intinya, ya, Anda semuanya itu di-cover, ya, oleh asuransi. Anda hanya perlu baca saja, baca kontrak tersebut, terdapat asuransi mengenai pinjaman jika konsumen gagal bayar, ya. Kalau dari OJK sudah jelas-jelas, ya, menyuruh kita untuk membaca apakah ada. Kalau ada ya sudah, ya kan? Seperti itu kan. Kalau ada, nah ini kan di sini kan, apakah dalam kontrak tersebut terdapat asuransi mengenai pinjaman jika konsumen gagal bayar, ya kan? Kalau terdapat, ya kan, ya sudah, hutang Anda lunas, di-cover oleh asuransi. Itulah bisnis, ya. Itulah bisnis pinjol. Oke? Sudah paham sampai sini ya? Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan di-share, di-subscribe, saya tidak peduli ya. Di-share saja jika ada teman-teman yang galbay. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.